Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Minatul Maula dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memberikan pemaparan tentang ontologi manajemen pendidikan Islam. Ontologi adalah istilah teknis untuk penyelidikan. Berasal dari kata ontos artinya ada, logos artinya ilmu. Dalam bahasa Yunani berarti ilmu tentang yang ada atau the sense of being. Ilmu ini menghadirkan kembali pencarian atas upaya manusia untuk menemukan prinsip yang pertama atau the first principle. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Pengertian lain dari ontologi. Ontologi kerap kali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang ada, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Sekarang membahas tentang ontologi dalam pandangan agama Islam. Kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama, objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya, ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, objek yang bersifat non-materi. Non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya, objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam. Filsafat manajemen pendidikan Islam merupakan sebuah pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam lembaga pendidikan dalam mengurai masalah manajemen dalam lembaga pendidikan. Permasalahan manajemen di lembaga pendidikan yang begitu kompleks, sehingga tidak cukup hanya menggunakan teori manajemen yang ada, harus menggunakan pendekatan filosofi dalam manajemen agar teratasi masalah yang ada di dalam lembaga manajemen. Ontologi filsafat manajemen pendidikan Islam berisi tentang filsafat manajemen pendidikan Islam yang berupaya menangkap intisari dari kegiatan manajemen, yaitu tindakan manusia atau human action. Tindakan manusia dapat dipengaruhi oleh pemahaman tentang hakikat manusia, perkembangan teknologi, dan nilai-nilai yang dianut oleh manusia sendiri. Dasar dari ontologi manajemen pendidikan Islam. Dasar ontologi filsafat manajemen pendidikan Islam adalah objek materi manajemen pendidikan Islam. Ialah sisi manajemen yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan Islam, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, meliputi motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, dan negosiasi, serta pengembangan organisasi. Dan pengendalian meliputi pemantauan, penilaian, dan pelaporan.
Pembahasan mengenai ontologi filsafat manajemen pendidikan Islam ini akan dimulai dari tinjauan teoretis, pengertian, dan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian, seperti apa isyarat Al-Quran dan hadis tentang fungsi manajemen tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang definisi manajemen. Pengertian manajemen dari segi bahasa bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata manajemen yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia bahwa kata manajemen berasal dari akar kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Sundang P. Siagian mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dari rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Jadi pengertian merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerja sama dengannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pendidikan Islam merupakan proses transinternalisasi nilai-nilai Islam kepada peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan sumber-sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya, baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Filsafat manajemen pendidikan Islam merupakan sebuah metode pendekatan atau yang dapat digunakan dalam lembaga pendidikan dalam mengurai. Filsafat manajemen pendidikan Islam merupakan sebuah pendekatan atau metode yang dapat digunakan dalam lembaga pendidikan dalam mengurai masalah manajemen dalam lembaga pendidikan. Hubungan ontologi dengan pendidikan. Ontologi merupakan analisis mengenai objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi tentang hal-hal yang bersifat empiris dan mempelajari mengenai hal yang ingin diketahui oleh manusia dan objek apa yang dapat diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah suatu objek materi. Pendidikan ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Ontologi membahas tentang ada dan realita yang sebenarnya. Berdasarkan asal kata tersebut, ontologi menelaah tentang sesuatu yang ada atau yang mungkin ada mengenai suatu objek. Tujuan pendidikan dalam agama Islam. Tujuan dari pendidikan dalam Islam adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Artinya, tujuan merupakan kehendak seseorang untuk mendapatkan dan memiliki, serta memanfaatkannya bagi kebutuhan dirinya sendiri atau untuk orang lain. Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisitakan tujuan pendidikan, namun hal ini tersirat dalam beberapa ayat, seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 30-31. Hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Manusia mempunyai potensi sangat istimewa, yaitu pertama, Allah telah memberikan akal, lub atau qalb dan fuad, hilm atau santun. Kedua, manusia diberi kebebasan berpikir. Ketiga, manusia berkewajiban mempertanggungjawabkan atas segala usaha dan hasil dari proses berpikir. Keempat, pendidikan dalam Islam menggunakan pendekatan yang rasional, imani, emosional, dan fungsional untuk mengenal jati dirinya
yang pada gilirannya nanti akan mengenal Tuhannya. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Prinsip manajemen pendidikan Islam, baik secara implisit maupun eksplisit, dapat ditemukan dalam sebuah hadis, di mana hadis tersebut menekankan betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Seorang perempuan atau istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan merupakan inti dalam sebuah manajemen organisasi. Karena itu secara implisit hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Abdullah ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin. Setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Iman adalah pemimpin dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dipimpinnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut, sistem manajemen pendidikan Islam ini akan mampu memberikan kontribusinya pada peningkatan kinerja kelembagaan maupun manajemen yang maslahat dunia dan akhirat. Arahan yang positif tersebut dimaksudkan agar sistem manajemen Islami dewasa ini setahap demi setahap dapat menggeser dari paradigma manajemen yang bersifat material atau berat sebelah, berubah menjadi sistem manajemen Islami yang benar-benar integratif holistik. Selanjutnya, objek manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, man atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan Islam. Pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Yang kedua, money atau uang dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, materials atau bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen pendidikan Islam. Melalui pengelolaan material, maka bisa terbentuk kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu dari guru ke siswa. Yang keempat, metode. Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan guru di sekolah lain tidak sama, karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar. Yang kelima, mekanis atau mesin adalah unsur manajemen yang berupa barang, yang berupa peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam kegiatan. Pengelolaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Untuk orang yang mengelola mesin, biasanya harus orang-orang yang benar-benar tahu cara merawat mesin tersebut dengan baik. Yang kelima, market atau pasar adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putri mereka. Yang terakhir, minutes atau waktu perlu dikelola dengan baik, karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas, sehingga pengelolaan yang baik supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien. Sekian penyampaian materi dari saya tentang ontologi manajemen pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.